Pemirsa, salah satu desa terparah di Padang, Sumatera Barat akibat banjir bandang adalah Desa Batu Busuak. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Jurnalis TV One Andromeda Mercury akan melihat lebih dekat dari lokasi. Andro, apa yang bisa Anda gambarkan langsung dari sana? Agita, saya berada di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Bayangkan ini di kota, jaraknya hanya sekitar 30-40 menit dari pusat kota menuju ke kecamatan ini. Tapi ternyata seluruh area di sini luluh lantak. Baru hari ini mungkin saya bisa berdiri di sini bersama dengan sebagian warga yang kembali ke rumah karena dari kemarin mereka tidak bisa. Semuanya terputus, semua aksesnya baru dibuka per 1-2 hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda begitu porak-porandanya rumah warga yang ada di Batu Busuak. Ribuan orang terpaksa pergi dari rumahnya karena memang sudah tidak layak lagi. Bayangkan ini rumah 2 tingkat, 1 lantainya semuanya dipenuhi, campurannya bukan lagi tanah, lumpur, material kayu, memenuhi lantai 1. Bahkan kabarnya menurut warga lebih dari 3 meter ketinggian air yang bercampur dengan kayu gelondongan. Sampai ke lantai 2 rumah. Ini rumah gadang, rumah khas Sumatera Barat yang ada di Batu Busuak. Dan saat ini warga tidak bisa berbuat banyak. Mereka kesulitan untuk menyelamatkan harta benda sekalipun mereka kembali ke rumahnya. Ini kayu-kayu besar bercampur dengan arus yang begitu deras yang membawa banyak material, sisa banjir yang menghantam wilayah Batu Busuak. Batu Busuak masuk ke dalam 4 kecamatan yang terdampak banjir bandang dan juga tanah longsor. Bayangkan ada kayu sebesar ini, mungkin kamera bisa menyorot lebih dekat. Ada kayu gelondongan sebesar ini masuk ke lantai 1 rumah warga. Ukurannya besar, masuk ke lantai 1 menghantam bagian dalam ruangan. Semuanya hancur, kursi, meja, lemari tidak tersisa sama sekali. Kami tadi berusaha untuk izin siapa sebenarnya yang punya rumah ini. Ternyata yang punya rumah sudah berada di atas, di dekat perbukitan, karena ia mengatakan khawatir kalau kembali ke Batu Busuak terjadi banjir susulan. Memang sempat ketika cuaca intensitas tinggi di sini, cuaca ekstrim melanda, aliran dari hulu pasti menerjang wilayah ini. Inilah kondisi di salah satu rumah warga yang terdampak. Ada ribuan rumah yang ada di sini. Ini yang masih tersisa secara bentuk bangunan. Mengapa saya katakan masih tersisa? Karena masih ada pondasi meskipun hancur, tapi ada juga rumah yang semuanya tersapu derasnya air, rumahnya tidak berwujud lagi. Coba kita melihat ke dalam, apakah memungkinkan? Meskipun rumahnya agak sedikit, pondasinya sudah sangat rapuh. Yang punya rumah, ada ibu di dalam? Yang punya rumah lagi nggak ada. Yang punya rumah, saya boleh izin masuk ya Bu ya? Kita coba memperlihatkan kondisi di dalam rumah. Ini sudah masuk di lantai 2 berarti. Saya naik karena posisinya memang rumah ini agak sedikit menanjak. Masih penuh lumpur, rumahnya masih penuh lumpur. Bisa disorot. Ini mungkin lumpurnya bisa 30 cm. Masih basah juga lantai 2 rumah ini. Kondisinya dibantu dengan tim relawan yang berupaya untuk membersihkan karena warga bingung dengan alat seadanya berupa cangkul, skop, alat berat belum ada yang masuk ke wilayah ini. Ada mungkin, tapi posisinya di depan, di dekat jembatan yang menghubungkan antara Kuranji dengan Pau. Ini kondisinya. Izin Bapak, yang tinggal di sini Bapak siapa Bapak? Adik Bapak. Adik Bapak. Bapak dengan Bapak siapa? Ya. Namanya Pak? Nama adik tu apa? Ya. Adik tu Juni nama. Kalau nama Bapak? Oh, Mando tu. Nama Bapak? Nama Pak Hasan Basri. Hasan Basri. Iya, Pak Hasan aja dia bilang orang. Pak Hasan baru hari ini kembali ke rumah melihat kondisi seperti ini Pak. Ini 2 lantai Pak ya? Iya. Semua ruangan penuh dengan lumpur ini Pak? Hah? Semua ruangan penuh dengan lumpur? Penuh, udah lumpur semuanya. Yang di bawah, yang di atas kena lumpur semua. Ini di atas? Dia kena lumpur juga. Boleh Pak ya? Kita coba lihat Pak ya. Boleh dilihat ke depan. Kalau memungkinkan cahaya kamera apakah memungkinkan melihat ke dalam? Pak udah lewat situ. Ada berapa orang Pak yang tinggal di rumah ini Pak Hasan Basri? Ini 3 keluarga dia nih. Anaknya 2 orang, ibunya 1 orang, itu sama-samanya. Ini 3 keluarga. Rumah yang di bawah, rumah yang ini sama tuh. Ya. Saat banjir terjadi Bapak bercampur dengan longsor, saat itu posisi keluarga ada di mana Pak? Oh, kalau bapak dia bukit itu, bapak lari ke atas bukit. Jadi semua anggota keluarga yang ada di rumah ini bisa menyelamatkan diri? Dia lari semua. Yang tinggal uji lompor pertama dia terkepung di sini.
Hujan ini kan terus menerus. Besoknya dia lari lagi. Dia itu mengungsi di daerah PLTA sampai ke atas Sariang itu namanya daerahnya. Jaraknya berapa jauh Pak dari sini? Iya, kalau dari sini berapa? 500 meter. Ya paling jauh. Ya PLTA sini kan dekat. Itu yang paling jauh. Baik. Tapi melihat kondisi rumah seperti ini, sepertinya sudah tidak bisa lagi ditinggal ya Pak ya? Rumah ini bisa tinggal tapi diperbaiki dulu. Bisa Pak, dengan kondisi kalau Cuma pemerintah sudah melarang, ini sudah rawan. Cuma kalau tinggal sekarang boleh, tapi kalau hari kurang bagus berangkat di sini. Masih ada rumah cadangan sebenarnya mungkin. jadi kalau udah mulai hujan turun, warga diminta untuk meninggalkan permukiman. Iya, kemungkinan. Apa Pak sebenarnya trauma ketakutan warga Pak ketika sudah terjadi banjir dan longsor di sini? Ini baru pertama tanggal 25 kemarin Bapak? Iya, semuanya adik-adik kita kemenakan itu trauma semuanya. Bapak yang enggak trauma. Ya, bapak lari ke atas ke Sariang tuh, puncak. Ini sudah menguning semua ini. Cuma pondok bapak yang belakang tuh yang jauh lagi, tepi sungai itu. Ya. Ini barang-barang yang bisa diselamatkan apa Pak selama beberapa hari Bapak ke sini? Barang-barang yang diselamatkan sudah anti banjir. Cuma tidak ada yang hanyut, cuma rumah-rumah yang terbuka sana. Harta benda Bapak Harta benda masih tersisa? diangkatnya. Ya, harta bendanya diangkat. Masih ada waktu untuk mengangkat itu, untuk menyelamatkan barang-barang itu Pak ya? Besoknya hari ini kami sudah bagus harinya. Ini terulang-ulang 5 kali ini angka seperti ini. Kalau 1 kali aja apa? Di 5 tahap hujan itu. 5 hari dalam waktu 1 minggu? Ya, 5 hari dalam 1 minggu itu. 2 kali pula tuh dalam dia air sungainya meluap. Pak, kita boleh bergeser ke sebelah karena kalau kami berdiri di sini kamera bisa menunjukkan ini masih Iya. rentan Pak ya. Iya. Ini semua kondisinya karena kayu. Iya, kuat itu. Hanya di sana Pak ya, tiang-tiang rumahnya Pak ya. Iya. Ini ada kincir di bawahnya dulu ini. Ada kincir air. Boleh ditunjukkan Pak ruangan-ruangan lain yang masih tergenang lumpur. Ini Bapak cara bersihnya gimana Pak? Kalau kondisi gini cara bersihnya Bapak gimana Pak? Di bawahnya tuh ada. Itu ikan lumpur tuh. Ini Pak ya, habis semua Pak ya. Ruangan apa ini Pak Hasan Basri? Ruangan apa ini Pak? Ini ruang kamarnya nih. Ini kamar. Ini rumah ini nyambung kemudian. Rumah dasar ini. Cuma disambungnya ke belakangnya ini. Boleh kita melangkah Pak ya. Ini ada dari teman-teman relawan. Tumpukan lumpur tanah basahnya ini Pak ya. Itu keluarnya tertutup sama air. Ini bukan kuncinya enggak. Inilah kondisi salah satu rumah warga di Batu Buswa. Semua rumah di sini kami katakan hancur. Mungkin yang rumahnya bukan dari kayu, dari tembok, kayu-kayu pun bisa ditembus. Banyak dinding yang jebol juga. Ini yang tadi nembus ke halaman depan berarti Pak Hasan Basri. Ya. Ini yang tadi nembus Pak ya. Ya. Pak, tapi kalau kondisi seperti ini Pak, apakah masih memungkinkan Bapak dan juga keluarga balik lagi ke rumah ini Pak? Melihat Tidak memungkinkan lagi. Tidak. Kalau sini tidak bisa memungkinkan lagi. Tinggal orang nyaman sini tidak bisa lagi. Ini kalau diperbaiki tidak perlu bagus lagi. Tidak perlu. Dipermanenkan tidak perlu lagi. Cuma yang condong teleng-teleng itu selahnya tuh perbagus saja, tuh biar aja lagi. Itu orang menetap bertahun-tahun ini tidak bisa lagi. Bawa di Batu Buswa ini udah rawan. Bukit itu mulai di jembatan sampai ke pertemuan udah retak semua itu. 2009 dulu. Kan gempa dulu. Itu yang meretakkan bukit ini. Bukan penebang kayu itu enggak. Kalau bukit itu longsor. Di arah Padangkaruh itu. Padangkaruh itu dari sini 15 kilo jauhnya. Tempat longsor tuh. Jauh tuh, 15 kilo. jadi kalau sudah kondisi tidak memungkinkan lagi tinggal di sini, mau tinggal di mana Pak ke depannya Pak? Oh, di kampus. Ini ada rumah ayah di kampus tuh. Jadi Ya, menumpang dengan keluarga yang lain Pak Hasan Basri ya? enggak, bukan rumah orang tua kita ada juga situ. Ada bantuannya. Rumahnya kecil. Rumah kos bagaimana lah. Ya, enggak melayak dipakai. Sekali lagi kami turut berduka Pak Hasan Basri. Semoga ada jalan keluar dari pemerintah setempat. Apakah sifatnya nanti hunian sementara atau akan membangun lagi Pak ya tempat tinggal yang layak untuk warga yang ada di sini. Harapan mungkin Bapak yang ingin disampaikan mewakili keluarga Bapak. Enggak ada ya tanahnya itu. Mungkin ada harapan Pak, kebutuhan apa yang paling saat ini dinanti oleh warga yang ada di Batu Buswa Bapak? Pokoknya Batu Buswa ini enggak layak dipakai lagi. Itu aja lah. Ya, enggak bisa dipakai. Ya. Sudah rawan semua. Enggak bagus ngerinya lagi. Itu suara dari warga, kita sudah dengarkan bersama. Ini satu dari ratusan rumah warga yang ada di Batu Buswa, Sumatera Barat. Nanti kami coba mengajak Anda untuk melihat titik lain karena
di sisi kanan maupun kiri area ini masih banyak yang terdampak, yang rumahnya tidak lagi berwujud. Agita, saya kembalikan kepada Anda. Bayangkan ini sudah hari ke-25. Tapi kondisinya kalau di Batu Buswak menurut kami sangat memprihatinkan. Tapi untuk bantuan, sekali lagi, akses distribusi bantuan sudah mulai masuk, baik itu dari pemerintah, relawan, TNI Polri, aksesnya sudah dibuka. Agita. Terima kasih Andromeda sudah menggambarkan bagaimana realita sebenarnya di Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat. Dan kita berharap tentunya warga bisa segera pulih. Terima kasih Andro, laporan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Jaga selalu keselamatan Anda.